Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Aziza Ajeng Pratiwi SGZ MGZ selaku dosen pengajar mata kuliah Survei Konsumsi Pangan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alikasya Paramadina Putri Sosa dengan NIM 192231007. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan praktikum analisis asupan gizi menggunakan metode semi kuantitatif food frequency questionnaire atau SQFFQ. Praktikum SQFFU bertujuan memberikan pemahaman mengenai cara menilai pola konsumsi pangan melalui survei yang sederhana namun informatif. Metode ini tidak hanya mencatat frekuensi konsumsi makanan, tapi juga memperhitungkan besar porsinya, sehingga hasilnya dapat dikonversi menjadi asupan gizi harian. Nah, berikut metode SQFFQ. Yang pertama, formulir disesuaikan dengan jenis makanan dan zat gizi yang akan dianalisis. Yang kedua, yaitu responden mengisi formulir dengan memperhatikan portion size dan frekuensi konsumsi. Yang ketiga, konversi frekuensi menjadi konsumsi harian. Yang keempat, perhitungan asupan zat gizi menggunakan TKPI atau database gizi yang lain. Yang kelima, yaitu membandingkan hasilnya dengan AKG untuk menilai kecukupan gizi. Selanjutnya yaitu biodata responden yang mana nama respondennya yaitu Tirza Delia Kristi dengan jenis kelamin perempuan dengan usia 19 tahun. Berikut data formulir SQFFQ responden. Untuk lengkapnya bisa dilihat di link yang telah saya tampilkan, sehingga dapat disimpulkan konsumsi makanan responden menunjukkan variasi yang cukup beragam. Misalnya pada kelompok karbohidrat, responden tidak hanya mengkonsumsi nasi putih, tapi juga nasi merah, roti tawar, mie, dan bihun. Data dari formulir ini tuh kemudian akan dikonversi menjadi porsi harian, sehingga asupan zat gizinya dapat dihitung secara akurat. Selanjutnya itu total asupan gizi responden, yang mana perhitungan kandungan zat gizi ini diambil dari TKPI, USDA, dan pada label kemasan. Kandungan yang diamati yaitu zat gizi makronya meliputi energi, karbohidrat, protein, dan lemak, sedangkan zat gizi mikronya yaitu gula dan natrium. Cut-off yang digunakan untuk zat gizi makronya yaitu berdasarkan AKG usia 19-29 tahun, sedangkan untuk zat gizi mikronya menggunakan cut-off Permenkes nomor 30 pada tahun 2013. Nah, berikut adalah analisis kandungan zat gizi makro responden. Asupan energi dan karbohidrat responden melebihi kebutuhan harian yang berisiko menyebabkan penumpukan lemak dan peningkatan berat badan. Sementara itu, asupan protein dan lemak rendah yang dapat mempengaruhi massa otot, daya tahan tubuh, serta penyerapan vitamin dan fungsi hormon. Kondisi ini tuh menunjukkan perlunya penyesuaian pola makan agar zat gizi makro lebih seimbang. Selain zat gizi makro, di sini juga ada analisis kandungan zat gizi mikro responden, yaitu asupan gula responden jauh melebihi batas harian, berpotensi meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit kardiovaskular. Sebaiknya asupan natrium masih di bawah batas yang dianjurkan, sehingga perlu diperhatikan agar tetap sesuai dengan kebutuhan tubuh. Kondisi ini tuh menunjukkan perlunya penyesuaian pola makan untuk menjaga keseimbangan zat gizi mikro. Selanjutnya yaitu selain menganalisis asupan individu, praktikum ini juga mengevaluasi asupan gizi kelompok yang terdiri dari 15 responden. Hasil rata-rata kelompok itu kemudian dibandingkan dengan kebutuhan zat gizi berdasarkan AKG maupun cut-off Permenkes. Sehingga dari data tersebut didapatkan analisis kandungan zat gizi makro kelompok, yang mana rata-rata asupan energi, karbohidrat, protein, dan lemak kelompok itu masih di bawah kebutuhan harian. Hal ini memungkinkan karena beberapa responden memiliki asupan yang sangat rendah sehingga menurunkan rata-rata kelompok, sehingga perlu adanya penyesuaian pola makan kelompok agar asupan makro lebih seimbang. Di sini juga ada analisis kandungan zat gizi mikro kelompok, yang mana rata-rata asupan gula kelompok melebihi batas harian yang dianjurkan, sedangkan asupan natrium masih jauh di bawah batas maksimum. Selanjutnya yaitu perbandingan asupan gizi responden dan kelompok, yang mana perbandingan asupan gizi Adelia dengan kelompok menunjukkan energi, karbohidrat, dan gula Adelia itu lebih tinggi, sedangkan protein, lemak, dan natrium keduanya masih kurang, sehingga disarankan meningkatkan asupan protein dan lemak sehat serta membatasi gula agar pola makan lebih seimbang. Dari praktikum ini dapat disimpulkan berdasarkan praktikum dengan metode SQFFQ, asupan gizi Adelia dan kelompok itu belum seimbang. Energi, karbohidrat, dan gula cenderung berlebih, sedangkan protein, lemak sehat, dan natrium masih kurang. Pola ini tuh menunjukkan dominasi karbohidrat dan gula sederhana, serta rendah zat gizi lain yang penting. Hasil SQFFQ ini bermanfaat untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan gizi, sekaligus menjadi dasar perbaikan pola makan agar lebih sesuai rekomendasi kesehatan. Adapun saran yang dapat diberikan, yang pertama, metode SQFFU tetap dapat digunakan, namun sebaiknya dikombinasikan dengan metode lain, misalnya recall 24 jam agar hasil lebih akurat. Yang kedua, memberikan panduan jelas kepada responden tentang cara menilai ukuran porsi dan frekuensi konsumsi agar data yang dikonsumsi lebih akurat. Dan yang ketiga, itu gunakan hasil analisis untuk edukasi gizi dan perbaikan pola makan. Di sini ada beberapa data pustaka yang digunakan dalam menyusun laporan praktikum. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.